Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan muslim semua, terima kasih atas kehadirannya di presentasi kami atau penjelasan kami tentang langkah yang dilakukan oleh NAZA atau Nazizoka Academy. NAZA adalah brand kami yang baru, unit kami yang baru, yang mungkin akan menjadi satu-satunya gerakan dari Zoka Foundation atau Yayasan Zahra Kasim Hasan yang menggantikan peran dari lembaga apa atau unit-unit sebelumnya. Kenapa kami milih ini? Karena di awal COVID kami berubah haluan menjadi memberi makan. Fokus kami yang tadinya fokus pada pembinaan mental dan edukasi, kita fokus ke makanan. Kemudian masuk ke 2022 kita satukan semua dalam Nazizoka Academy. Jadi Nazizoka Academy adalah sebuah lembaga yang fokusnya adalah memerangi kemiskinan dan kelaparan, dan cara kami galang dana melalui pendidikan, melalui pelatihan. Itulah maka kami sebut dengan Nazizoka Academy. Nah, Safe Movement atau Safe Healing for Performance ini adalah salah satu gerakan self healing, mensosialisasikan ilmu self healing. Jadi healing yang dimaksud adalah physical maupun mental. Gitu. Ya, kita sudah 3 kali ngadain kuliah, isinya tentang perbaikan kesehatan fisik ya. Gitu. Dari mulai tekanan darah, bicara tentang sakit kepala, dan 10 gerakan yang digunakan untuk kesehatan fisik. Nah, kita bergantian bergerak mensosialisasikan ilmu self healing untuk pemberdayaan diri, untuk pemberdayaan diri kita, diri umat, dan lingkungan kita. Jadi kita tidak hanya shape itu tidak hanya bicara fisik, tapi bicara mental. Bahkan mungkin formulasinya lebih banyak mental, karena hampir semua penyakit fisik bermula dari penyakit yang bermasalah mental. Nah, Bapak Ibu, gerakan ini disebut gerakan karena progresif, karena kami keep running, keep moving, bukan hanya mengajarkan. Sekali lagi, lembaga kami adalah lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemberdayaan umat yang fokusnya adalah pada mensosialisasikan solusi pada diri, dan kami bukan lembaga pelatihan. Jadi di balik sebuah gerakan kami ada misi. Dan misi Shape Movement adalah selain mensosialisasikan ilmu self-healing, kami punya misi mensatukan umat sampai 5 juta umat. Dan dari situ setiap mereka yang bergabung menjadi anggota Shape Movement akan memberikan infak awal maupun infak nanti bulanan, jumlahnya terserah. Hasil dana infak akan digunakan buat membangun food bank duafa, dan di dalam gedung food bank duafa ada satu ruang yang disediakan untuk gerakan ekonomi umat. Karena tidak mungkin kita terus memberikan makanan pada masyarakat sementara masyarakatnya tidak dibangun secara ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi kita bukanlah lembaga yang suka memberikan ikan saja, tapi kita ingin memberikan keterampilan mengair ya, agar para duafa atau mereka yang sekarang menjadi mitra kami itu bisa mandiri. Di samping itu, kami juga punya keinginan mencetak sistem ekonomi yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan keluar dari zona perang ya bersama Allah dan Rasulnya, karena dalam hadis maupun ayat Quran kita paham bahwa riba itu diperangi oleh Allah dan Rasul. Jadi kita tidak mungkin menang di dalam konteks ini. Disinilah misi kami mengembangkan Shape Movement. Jadi ini bukan tentang self healing saja, ini tentang gerakan sinergi, membangun umat, membangun perubahan, dan kita paham kita sudah lama berada pada posisi marginal, posisi anomali, di mana mayoritas dikendalikan oleh minoritas. Kami ingin mengembalikan posisi dalam posisi yang seharusnya, jadi bukan posisi yang aneh gitu ya, posisi yang aneh. Tentu mengapa ini terjadi ya, karena memang konteks
dan konten berpikir umat kita, terutama umat muslim ini yang minimalis. Sehingga kita terbelenggu oleh keterbatasan-keterbatasan imajiner dan membuat kita harus keluar dari keterbatasan ini. Jadi kami bukan mengompori atau motivasi orang untuk berdemo, tapi ayo saingi minoritas itu dengan karya, dengan intelektual, dengan sebuah gerakan yang membantu diri kita tumbuh dan mencetak perubahan yang baik, yang disukai Allah dan Rasulnya. Kita paham umat Islam itu tinggi toleransinya ya. Dalam sejarah beberapa kali umat Yahudi dimenangkan, dalam posisi kita adalah mayoritas. Jadi artinya kalau kita menang, kita kendalikan negeri ini, insya Allah semua beres. Insya Allah rahmatan lil alamin akan tersebar. Dan itu keyakinan kita, dan itu contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, sahabat, serta beberapa orang tabiin yang melakukan ini ya. Jadi bukan gerakan tanpa sejarah, ini gerakan perbaikan yang memang sudah dari sananya kita punya cara untuk memberikan rahmat pada lingkungan. Oke, itu gerakan kita. Kita akan masuk ke slide berikutnya tentang 5 juta umat. Gimana? Karena barangkali sering kami dapatkan ide. 5 juta umat sinergi itu gimana bentuknya? Nah, sebelumnya kami mau cerita sedikit ya. Di Jepang, ketika Perang Dunia Kedua mereka kalah, pribuminya paham bahwa ekonominya bisa dikuasai asing. Maka para konsumen di sana, para penduduk pribumi di sana membangun kekuatan dan mereka membuat JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union, atau koperasi yang saat ini kurang lebih anggotanya hampir 30 juta, ya, 28 hampir 30 juta. Mereka menjadi salah satu pemain ekonomi disegani di Jepang dan bahkan sudah memberikan bantuan ke Somalia dan berbagai macam negara. Ini adalah orang Jepang yang menyembah matahari, yang motivasi sinerginya sedikit. Sementara kita umat Islam, kita dibangun, kita sejarah dari mulai Abdurrahman bin Auf membangun pasar, kita bisa sinergi, dan itu sudah dicontoh oleh Rasul di berbagai macam event. Kita harusnya mendahului mereka. Tapi kalaupun hari ini kita belakangan, tidak jadi masalah. Kita memodel cara mereka sambil kemudian kita melebihi mereka. Itu semangat yang mau kita bangun. Cerita kedua adalah cerita tentang Falun Gong. Falun Gong adalah sebuah gerakan di Cina, gerakan senam berbasis Buddha spiritual ya, dengan sistem estafet ilmu. Jadi mereka ajar kemudian mengajarkan lagi, mirip dengan dakwah Rasul ya, kan makanya ada sanad dan sebagainya gitu. Karena materi disampaikan dari orang ke orang secara estafet. Nah, itu yang dilakukan oleh Falun Gong di Cina. Yang menarik adalah dalam waktu 7 tahun, dari 92 sampai 99, mereka berhasil mengumpulkan 70 juta orang anggota di dalam negeri, dan di luar kurang lebih totalnya 100 juta dengan kalau kita bicara dengan di luar Cina. Gitu. Negara penguasa waktu itu takut ini menjadi sebuah kekuatan, gitu. Sehingga mereka dibubarkan, bahkan sebagian dipenjarakan, gitu. Bahkan ada yang dibunuhin oleh Cina, maka banyak demo tentang Falun Gong ini. Namun di balik itu kita perlu akui, kita perlu salut bagaimana gerakan Falun Gong dalam waktu 7 tahun bisa ngumpulin 70 juta orang yang mengalahkan anggota komunis saat itu. Dan mereka ditakuti karena takut terjadi pemberontakan karena begitu banyak orang berkumpul. Gitu. Sangat takut orang bahwa dia akan berubah menjadi sebuah kekuatan. Itu yang didapati oleh pemerintah Cina saat itu. Akibatnya mereka membubarkan. Nah, tapi meninggalkan bekas menarik. Bagaimana dengan sistem estafet mereka bisa menghasilkan begitu banyak anggota di situ. Dan ini akan kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana tadi menjawab 5 juta umat sinergi. Misalnya hari ini anggota SIP kita berhasil merekrut yang mau gabung pertama dari 2 orang.
kemudian kita bergerak seperti virus. Jadi 2, 4, 8, 16. Dalam waktu 22 kali estafet, kita bisa sampai 8 juta orang. Tentu itu target menarik, kita hanya target 5 juta. Dan ini bisa kita kerjakan Bapak Ibu dengan cara sangat sederhana, hanya mensedekahkan informasi tentang materi yang dapat. Dari 2 ke 4 dan sebagainya, dan ini kerjaan mudah. Kerjaan yang sederhana, namun Bapak Ibu, ketika berkumpul 5 juta umat, kami punya rencana membangun koperasi seperti Jepang. Jadi 5 juta ini kemudian bergerak sampai banyak, bahkan kita bisa membangun sebuah perusahaan unicorn baru. Perusahaan yang bergerak di mana dia menjadi raja, bahkan salah satu pemain ekonomi yang disegani, dan sahamnya dimiliki oleh banyak umat. Jadi semua orang terbagi, semua orang merasakan kemakmuran gitu. 5 juta ini kalau dikumpulkan, kita bisa membuat satu pabrik sebulan, tiap bulan. Karena kalau tiap orang infak 10.000, maka akan ada 50 miliar gitu. Dengan 5 juta. Kita dirikan satu pabrik setiap bulan, sehingga kalau kita mau boykot produk, mau membuat perubahan apapun, kita punya masa 5 juta orang. Dan disinilah kekuatan kita, disinilah kita bisa mengembalikan kembali hak mayoritas kita. Dengan cara yang elegan, cara intelektual, cara yang cerdas, bukan cara barbar, ataupun cara melakukan demo, pemberontakan, dan sebagainya. Bukan itu. Tapi ini gerakan silent move, silent step, gitu. Sambil bergerak, kita membuat perubahan, kita belajar, berdiskusi, dan membangun sinergi. Jadi kita clear-nya goals-nya adalah pertama kita memastikan di tiap umat kita, umat Islam, lalu ada makanan di atas meja makannya. Itu gerakan ke arahnya. Yang kedua, membangun ekonomi. Yang ketiga adalah menghapuskan riba dari sistem cerdas kita. Karena nanti dari gerakan ini, apabila ada 5 juta orang, kita akan membangun koperasi seperti Jepang, dan salah satunya adalah program urun dana atau syirkah, di mana kita akan membeli perusahaan-perusahaan UMKM, menyehatkan UMKM, dan agar mereka tumbuh tidak butuh riba. Tidak butuh hutang riba, kalau butuh kita sama-sama membangun gerakan. Nah Bapak Ibu, di Zoka sekarang sudah ada 3 klub. Pertama, coaching club, coaching club. Ini adalah sebuah organisasi, sebuah klub ingin membangun coach, bisnis coach yang saat ini bisnisnya dikuasai kalau nggak asing, lisensi asing, dan sebagian asing. Dan begitu juga dengan PNS. Kita juga akan sama membangun hal yang sama, membangun sebuah lembaga bisnis, lembaga pembina, lembaga jasa. Kebetulan di Zoka adalah background-nya para trainer, gitu, para coach juga. Jadi ini dipilih menjadi, ini hanya 1-2 gerakan awal ya. Gitu. Kemudian kita punya Shape Club atau Self Movement, Self Healing Club ya, yang targetnya adalah membangun perubahan. Kita harapkan dari 3 klub ini menjadi satu gerakan, yaitu gerakan perubahan dan membangun kooperasi bersama. Itu yang mau kita kerjain, jadi semua orang nanti akan terlibat. Kita punya kooperasi besar, dimiliki oleh 5 juta orang, sahamnya, dan kita akan membuat perubahan bersama. Itulah goals dari Shape Movement. Jadi Shape itu bukan tentang mensosialisasikan self healing, kita juga membangun sinergi di dalam kegiatan kita. Yuk sekarang kita belajar tentang apa yang mau kita lakukan dalam waktu dekat. Kita setelah kita kuliah 3 kali memperbaiki fisik, tibalah saatnya kita memperbaiki pola pikir, cara berpikir, mental kita, dan membuat perubahan bagi diri kita dan orang lain. Itu ada Paul McKenna. Paul McKenna adalah seorang hipnoterapis dari Eropa, dari British, dari Inggris yang sangat terkenal. Juga pakar behavior, pakar perilaku. Dia adalah seorang hipnoterapis menjadi legend di Eropa ya, karena waktunya dan memang dia bekas reporter, suaranya bagus, kalau melakukan sesi terapi bagus. Dan saat ini karena dia juga sudah berumur gitu, dia sudah mengurangi kegiatan di televisi. Bapak Ibu tinggal klik saja siapa Paul McKenna gitu. Dia lebih banyak melakukan sesi terapi.
Dan salah satu sesi terapi yang dia kerjakan adalah shifting atau membuat perubahan kondisi ekonomi seseorang. Maka dia buka buku dari pengalamannya namanya I Can Make You Rich. Ini juga bisa ditemukan di banyak tempat. Dan salah satu yang menarik, dia membuat namanya program Mechanic System. Nah, kebetulan kita punya bukunya dan kita akan bagikan kepada umat. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama, yaitu secara estafet. Nah, sebenarnya bukunya tentang apa sih? Bukunya tentang be, do, have. Be dan do sama dengan have. Artinya, be itu belief, behavior ya. Belief itu tentang keyakinan. Dikali tindakan sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi, inilah program cepat. Maka menurut Paul McKenna, Rich itu about the game. Semua itu tentang game dalam mental kita. Kalau kita punya mental yang tepat, maka tindakan kita tepat, insya Allah hasil yang didapat akan sesuai. Maka kita diminta tiap hari memperbarui pola pikir atau new mindset to get a new result. Jadi, pola pikir kita dibenahi tiap hari, pola pikir berdaya sebagaimana Abdul bin Auf ya, membangun dirinya, kekayaan dirinya, bahkan dia menolak hadiah atau menolak kekayaan yang halal diberikan padanya dan dia mencoba mencari jalan. Itulah tentang mental kekayaan, mental kelimpahan. Dan ini yang akan kita bangun selama 15 sesi kuliah Mechanic System. Dan ini kita akan sosialisasi ke banyak umat ya, umat Islam ya, dan agar kita menjadi bisa membuat perubahan bagi kita baik secara mental maupun secara finansial. Nah, kuliah kita dari 15 di samping sudah kuliah-kuliah sebelumnya, di Shape kuliah pertama psikologi kekayaan berbasis Mechanic System akan diadakan 5 Maret 2022 di ruang Zoom meeting jam 9 sampai jam 11. Berharap Bapak Ibu bisa terlibat di sini dan bersama-sama kita membuat perubahan, mengestafetkan ilmu dan informasi. Jadi kita nanti di grup itu, setelah kita ngadain kuliah pertama, mungkin Bapak Ibu nanti bisa terlibat juga di mempelajari materi-materi sebelumnya. Gitu. Kita akan buat Zoom di tanggal 5 Maret. Kemudian setelah itu mereka yang tertarik bersama kami bergerak, belajar terus akan ada di WA group. Dan kemudian kita akan membuat Telegram khusus untuk channel. Mengapa khusus channel? Karena kembali kita akan melakukan estafet ilmu. Dan channel itu adalah materi-materi di sana agar mereka ikut belakangan bisa tetap mendapatkan materi. Jadi kembali kita informasikan kuliah pertama dari 15 sesi Mechanic System akan diadakan tanggal 5 Maret 2022. Nah, Bapak Ibu, itu presentasi kami tentang Shape Movement gitu, dan materi kuliah kita. Jadi kita di Shape itu belajar, berbagi informasi, berlatih juga, bersinergi juga. Gitu. Nanti walaupun semua kondisi memungkinkan, kita bisa sering kopdar untuk yang di Jabodetabek ya. Kalau di luar kota boleh datang juga, tapi sisanya kemudian kita akan memberikan juga lewat Zoom atau media apapun yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Gitu. So, yang belum join, join, silahkan tinggal mengirimkan infak sesuai kemampuan, kemudian konfirmasi untuk dimasukkan ke dalam grup. Kirimkan juga nomor telegramnya agar bisa belajar. So, join the movement, join gerakan kita, agar bersama-sama kita belajar membuat perubahan, membuat kehidupan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, serta kita meninggalkan riba agar kita tidak masuk dalam peperangan dalam waktu ulama, dan kita punya jawaban ketika nanti Allah memanggil kita di mana posisi kita saat kita menikmati dengan santai negeri kita ini, menggunakan sistem ribawi dengan santai tanpa rasa bersalah. Apakah kita berada orang yang menikmati ribawi atau kita justru berusaha membuat perubahan? Semua kita semua digolongkan orang membuat perubahan sehingga tidak terkena dengan dosa riba yang dianut oleh negeri ini. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.